Alright guys, I will do the questions and answers now. I understand that for those only English speaking, I apologize, but we can do like subtitles for you for videos after that. But yes, please just notice that we have like a very experienced double CEO here. It's time for you to do any questions. Spill the beans, guys. Okay, Abdullah. So this question is for Ibu Hanifa. So you mentioned that you have let me correct myself. Female Daily has about 200,000 active members. I was actually a bit surprised because I was thinking that we have at least like a million by now. A million female daily. I mean, does the size of the community something that you think about that? Wow, you think about Indonesia that has as many, has almost as many residents as the United States of America, right? So, but Female Daily is the premier website, and so the other thing is also the what you see in the papers about the demographic bonus that Indonesia is going to. So it's kind of like a baby boom. Do you think about these things? Does these things keep you awake at night? Like, how am I gonna? Is my website going to be attractive to the up and coming generation? Like the Abe Gay today, but who's going to be the future of Indonesia tomorrow? Yeah. So the first question was the numbers. Do you think the number should be higher considering we have such a huge population, right? That was the question. Yeah, we currently have 200,000 members, but like I said in the beginning, that we used to delete members who are not active, who never logged in. So the number, if we keep the number since the beginning, it should be higher than that. But the thing is, we never done any marketing, any paid advertising to promote the Female Daily Network or to attract people to register as a member. So that number is an organic number, which is very expensive because they do it voluntarily. We have their email address, we have their some of their phone numbers, their address, and everything. So it's really organic. It's not like you buy a database and then you have all the emails and everything. So organic users is always more, it is slower, but it's more expensive, but it's more, it's stickier. It's a lot stickier than paid traffic. So that's what happened. So one of the fundraising money is actually to do a lot of marketing for user acquisitions. But of course, we want to make sure that we attract the right people, that they want to be a member, that they want to contribute something to the community as well. And then for the younger generations, this year we are focusing on the 20s, on the early 20s, the university students, and the late teens. We do Female Daily Goes to Campus campaign. So we go to different universities almost every month. Then we share about beauty and fashion for for entry level. So we do a lot of campaigns with them as well. Okay, guys. All right. Questions? Halo, nama saya Remo. Saya mau nanya sama Mbak Hanifa, sama Mas Arif juga ya. Tanyanya gampang sih, cuma mau tahu gimana kalian memasarkan startup kalian sampai menjadi besar seperti sekarang. Nah, misalnya kayak
Female Daily udah punya 200.000 anggota ya, komunitas ya. Nah itu tipe pemasaran seperti apa yang kita lakukan sampai bisa punya member sebanyak itu, ya kan? Kanalnya apa aja, offline-nya gitu. Nah, terus kalau untuk Agate, misalnya khususnya untuk bagian B2B-nya ya, itu gimana untuk memasarkan service Agate itu sendiri? Apakah kalian menggunakan tim sales kalian, atau kalian menggunakan networking kalian ke klien, atau menggunakan networking dari investor kalian gitu. Nah gimana cara Agate itu bisa mendapatkan klien-klien baik B2B ataupun menggunakan market dari B2C pasaran seperti itu? Itu aja sih. Kalau Female Daily kan karena konten ya, jadi SEO bagus gitu untuk SEO. Ketika orang-orang tuh googling sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, dengan beauty, cari salon, cari jahit, cari tempat les anak, biasanya itu akan keluar di Female Daily karena semuanya tuh hampir semua tuh udah dibahas di sana. Jadi banyak trafiknya yang datang dari Google. Itu pertama. Kedua, kita banyak jadi media partner sih. Jadi media partner, kalau dulu awalnya tuh masih media partner yang event kecil-kecilan kayak misalnya bazar, ada bazar kecilan di Kemang, ada garage sale, itu kita jadi media partnernya. Sebenarnya ngadain juga salah satu member kita. Jadi di situ misalnya ada MC-nya ya dikasih tahu bahwa ini juga disupport sama Female Daily. Terus juga dipasang banner kita di situ. Terus lama-lama jadi eventnya tuh lebih besar sih sampai kayak Bali Fashion Week waktu itu, terus Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, kita juga jadi media partner. Jadi kita bantu promosi eventnya mereka di online, dan in return mereka juga taruh brandingnya Female Daily di event-event itu. Terus sebenarnya media tuh selalu butuh konten sih, dari mulai majalah, TV, ataupun radio, mereka selalu butuh konten. Jadi waktu itu banyak kerjasama sama media sama majalah. Setiap bulan kita supply konten yang berhubungan dengan beauty, atau kalau mereka butuh narasumber, member-member yang untuk kejadian testimonial, itu bisa ngundang member kita. Jadi setiap bulan ada kolomnya Female Daily di majalah. Terus sama radio juga beberapa kali kita ada partnership, kita bikin, ada kita yang kasih insert tips untuk beauty misalnya. Ada juga yang memang kita mengisi setiap minggu kita jadi narasumber di radio itu. Ya salah satunya itu sih jadi media partner. Sosial media juga pasti membantu banget sih. Kalau waktu awal sih belum ada sosial media sama sekali, which was a good thing juga karena orang belum terlalu terdistraksikan, semuanya fokus ke forum. Tapi karena sekarang udah ada Instagram, Facebook, segala macam, time spent di Female Daily-nya juga berkurang. Tapi sosial media juga membantu banget untuk mempromosikan Female Daily sih. Itu salah satunya. Terima kasih. Kalau di kita sih di Agate agak beda-beda ya antara yang B2B bisnis dengan B2C. Cara promosinya sangat berbeda. Bahkan yang B2C spesifik per produk beda-beda juga. Mungkin pertamanya dari B2B dulu. Kalau B2B dari pengalaman kita kemarin, di industri B2B itu sangat sensitif terhadap apa ya sebenarnya kayak public awareness. Jadi kalau kita udah cukup terkenal, itu sangat mudah untuk masuk di B2B, terutama kayak brand atau klien. Nah jadi fokus pertama waktu itu adalah kita ngencangin di PR. Jadi bagaimana membuat bahwa kita ini company yang terdengar di mana-mana dulu, awareness ada di mana-mana. Caranya paling mudah tadi media itu butuh banyak cerita. Jadi kita supply mereka dengan cerita yang aneh-aneh. Mau bangkrut lah, CEO-nya DO, terus ganti 50.000, semua sampai dulu. Jadi ya kan. Jadi itu satu part juga bisa untuk push ke media. Jadi dari 2010, 2011, kita mungkin kayak di antara semua startup cuma kita yang ada PR. Karena aneh, kenapa startup butuh PR gitu? Sebenarnya cuma karena B2B-nya doang. Jadi karena kita mau push di B2B bisnisnya, jadi kita namanya harus terkenal. Jadi kita push di situ, otomatis kita jadi terkenal, jadi sering diundang ke event. Diundang ke event jadi pembicara. Nah itu memang harus agak heboh di eventnya. Jadi kalau kita nggak bisa jadi yang paling keren di situ, jadilah yang paling konyol. Jadi kita teringat kan. Jadi kita selalu berusaha jadi yang paling konyol, yang penting bikin semua orang ketawa, kita udah teringat. Oke, itu goalsnya. Jadi dari situ kita mulai membangun nama sih. Nah dari situ kita tim salesnya tetap nge-push ya. Jadi dari event-event, kontak per event, kita terus follow up. Lama-lama bolanya kayak bola salju. Tapi kuncinya pertama nge-push di PR dulu, make sure namanya well known. Baru
manfaatkan setiap kesempatan kita di event. Itu scriptnya seperti itu kalau untuk B2B. Terus habis itu untuk mendekatkan kliennya bukan tembok aja sih, benar-benar bukan tembok. Itu analoginya. Kalau di B2C sangat spesifik per produk. Jadi karena budget kita sangat limited, kita banyak pakai cara-cara yang kreatif. Misalnya kita launch game samurai, kita ada pakai event terus ada cosplaynya. Terus kita pernah launch game yang bola, itu agak aneh-aneh sih karena budgetnya sangat terbatas. Jadi kita biasanya numpang popularitas di media. Jadi misalnya waktu itu lagi ribut antara PSSI sama apa ada kongres PSSI di Solo. Sehari sebelum kongres PSSI-nya di Solo, kita bikin kongres PS Bosaga gitu. Jadi kayak ngasal gitu, tapi tempatnya sama di Solo juga. Dan itu kan media udah kumpul juga. Jadi kita bikin kongres sehari sebelum kongres PSSI. Dan itu lumayan ikutannya. Terus pernah juga waktu dualisme FPI sama satu PSSI sama LPI sama LSI ada dualisme kan. Kita sempat bikin video campaign yang menceritakan bahwa kalau kita terpecah kayak gitu nanti timnas kita beda baju dong, ketemu Malaysia, remehnya di sama Malaysia, viral videonya. Jadi cara-cara seperti itu sih. Terus pernah juga kayak waktu itu sempat riding the wave, misalnya lagi ada fenomena susur ngesot ditendang sama satpam. 2 hari setelah kita keluarin gamenya langsung viral. Jadi gitu sih strategi. Terus di game ada iklan lagi kita, jadi emang banyak yang aneh-aneh. Itu bahkan kalau di B2C kita lebih prefer orang tahu game kita daripada tahu marketing. Jadi nggak ada effort PR sama sekali. Itu sampai kita pernah kayak waktu itu ke Medan, ditanya, "Bisa ada tahu marketing nggak?" Nggak ada. Dan tahu Fubosa nggak? Aku banyak. Kalau bisa seperti itu. Jadi kalau di B2C lebih bagus orang tahu produknya langsung. Halo, ini aku bertanya buat Mbak Anifa. Aku Ida dari Jakarta. Kebetulan aku juga baru bikin Instagram program yang ini. Sebenarnya pertanyaanku satu, gimana sih cara menjaga kualitas konten di ini? Karena kan sehari kayaknya cukup banyak ya. Aku kembali dengan ini dari tahun 2008. Terus kayak sampai sekarang aku jadi terlihat banget gitu perkembangannya dan amazed banget kayak kualitas kontennya nggak pernah berubah gitu. Dan walaupun sekarang frekuensinya lebih banyak daripada dulu, tapi kualitasnya sama. Jadi aku nggak tahu gimana sih caranya gitu. Terus yang kedua, kan sekarang kan forumnya kan tetap aktif gitu ya. Gimana sih cara menjaga forum tetap aktif dan juga ya tadi itu kan dari sosial media segala macam, apalagi Instagram orang makin banyak yang sering komen di sana gitu. Jadi gimana sih supaya bisa keep community kita tetap ada di platform kita? Kasih. Terima kasih ya udah jadi pembaca finalis dari 2008. Paling senang kalau ketemu member-member, terutama member-member yang udah lama sih, yang tahu banget perjalanannya. Mudah-mudahan dari 2008 itu banyak manfaatnya dari finalis. Pertanyaan soal maintaining quality itu ya, memang paling susah sih itu sih, maintaining quality dan quantity, gimana biar dua-duanya itu bisa berjalan bareng gitu. Sebenarnya kalau dilihat perharinya Female Daily itu kontennya sedikit sih. Di femaledaily.com sehari kayaknya sekarang paling banyak 4, rata-rata 4 gitu setiap harinya. Yang pasti itu kurang banget ya kalau dibanding misalnya kalau media-media yang detik gitu mungkin berapa ratus itu artikel sehari. Jadi kita masih 4, memang masih pelan-pelan banget, makanya karena ya kita mau focusing di quality-nya itu sih. Kita hire orang yang benar-benar passionate di beauty, yang benar-benar dia tuh briefing inilah skincare produk, memang kerjanya dia udah nonton YouTube dan follow beauty YouTubers setiap hari gitu, yang memang selalu mencari produk-produk terbaru gitu. Jadi dia bukan kerja karena udah emang dia butuh kerja sih, tapi memang karena dia passionnya di beauty itu. Nama saya teman-teman, saya dari Bogor. Ini di Bogor itu sejak pertengahan November itu ada namanya DILU, Digital Innovation Launch, mungkin pernah dengar, mungkin untuk Mas Arif terus Januari kemarin kita ada Global Game Jam, mungkin pernah dengar ya. Dan tadi siang kita baru sharing gitu, bikin game pakai Unity tadi siang. Terus saya mampir sini, saya lihat animo di Bogor paling enggak itu lumayan. Saya ketemu developer game kan masih muda-muda, masih kelas 10, baru masuk kelas 10. Nah mungkin dari Agate itu ada semacam program untuk
mentoring atau semacam CSR-nya lah gitu untuk mereka biar mereka tuh lebih berkembang. Soalnya saya lihat mungkin nanti bisa ada yang lebih muda lagi. Itu memang dunia mereka, dunia game. Mungkin atau mungkin Mas Arif kalau diundang Bogor mungkin bisa juga. Terima kasih. Saat ini sih kita fokusnya lebih banyak ke college student. Jadi kita kerja sama banyak kampus. Kita misalnya mereka butuh kurikulum terkait dengan game development, kita bisa supply. Mereka butuh pengajar, kita bisa bantu cariin. Mereka butuh misalnya ada yang lagi bikin tugas akhir mau ditemenin, kita bisa temenin. Mereka butuh tempat bermagang, kita siap. Kalau untuk ke SMA atau ke bawah, dulu pernah sih waktu kita bikin sekolah itu yang setahun kemudian tutup. Jadi saat ini kita mungkin belum terlalu ke sana. Tapi kalau ke mahasiswa kita mungkin siap bantu. Berarti ke institusinya. Institution, sebenarnya fokus kita lebih semakin banyak developer atau semakin banyak orang tertarik ke development game, kita senang. Dan apapun yang bisa kita bantu untuk sana, kita siap bantu. Nah, selamat sore, nama saya Edi. Ya, dari masih berhubungan dengan masalah talent tadi. Saya pengen tahu kan dari awal-awal startup waktu di startup sama udah funding itu ada perbedaan nggak cara kalian untuk merekrut talent dan apa aja challenge-nya gitu, tantangannya, dan sebenarnya keadaan talent saat itu misalnya lebih banyak terqualified apa sekarang ini jadi lebih rebutan karena makin banyak startup dan makin banyak company. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita karena tadi fokusnya balik ke sustainability, kita sangat menghindari adu harga untuk urusan rekrutan talent. Jadi sangat menghindari itu. Jadi kita mengambil strategi yang agak lebih jangka panjang. Misalnya kita membangun brand di kampus-kampus. Dan hasilnya kemarin juga kita senang banget. Jadi dari Daily Social kerja sama Dikodi kalau saja bikin survei startup mana yang paling jadi top of mind untuk di tempat kerja mereka, dan kita sama kita nomor 1. Jadi itu 17% survei ke 200-an mahasiswa kalau salah, dan disitu kita benar melihat bahwa ternyata strategi cukup berhasil. Jadi yang kita bangun adalah brand bahwa kerja di kita itu menyenangkan, instead of bahwa kerja di kita ini duitnya paling gede, karena itu bottomless saingannya nggak bakal ada habisnya. At some point itu malah merusak market. Jadi kita lebih pilih gimana kita bisa membangun environment yang lebih bisa attract talent instead of adu harga. Mungkin cons-nya juga ada, misalnya kita nggak dapat talent yang paling jago, karena mungkin yang paling jago kejar duit, ternyata nggak juga sih, karena ada juga talent jago yang mau lebih prefer environment, jadi tetap nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tadi dari sisi finansial kalau bisa above average lah, average berapa harga sudah above average, tapi nggak sampai saingan di harga. Tapi kita juga cukup beruntung karena kita di game ya. Kalau di IT mungkin problemnya agak berbeda, mungkin saya nggak kurang tahu sih. Kalau saya tahu kayak teman saya di Traveloka itu nggak ada juga ya. Itu belum nyampe markup $2 bisa sama harga sama dia gitu, bisa juga, tapi mungkin karena persaingannya agak beda, karena dia bersaing sama bank, bersaing sama mungkin berbagai perusahaan udah established juga yang itu kelas IT, dan mereka butuh yang sejago itu, jadi mau nggak mau compete di harga. Tapi tadi balik lagi, it's depend on the strategi. Kalau mereka kejar-kejaran, marketnya lebih tumbuh cepat, mereka harus tumbuh cepat juga. Kalau di kita kan kita ngajarnya jangka panjang, jadi makanya strategi kita gunakan untuk membangun brand jangka panjang. Jadi memastikan biar di tiap kampus kita ada satu kru kita yang dari kampus itu. Tujuannya apa? Biar kalau ada alumni apa kita bisa pilih. Jadi strategi yang panjang. Kalau di Female Daily sekarang ngerasa maksudnya nyari talent sih memang selalu susah ya, tapi ternyata nyari fresh grad itu sekarang lebih gampang. Nyari fresh grad yang pinter-pinter gitu itu ternyata lebih gampang ya sekarang ini, mungkin karena mereka udah sering dibombardir kayak follow your passion gitu. Terus juga mereka ngelihatnya, ya mereka kan sangat digital kan, yang baru-baru ini sangat digital. Jadi kalau mau kerja juga udah nyari sesuatu yang digital, dan itu sangat menguntungkan untuk Female Daily. Jadi mereka tuh ternyata yang kuliah-kuliah yang sekarang masih kuliah, kalau dulu mungkin kita mikirnya mau kerja di Sudirman, di perusahaan multinasional, apa segala macam. Kalau sekarang tuh ternyata enggak. Mereka tuh bisa contribute banyak
di perusahaan yang mereka bekerja gitu. Jadi bukan yang small fish in a big pond, tapi ya mereka mau tahu nih, aku bisa kasih apa sih ke perusahaan ini dan bisa membawa perusahaan ini kemana. Itu sekarang kalau dulu kita pas awal-awal hiringnya tuh dari orang yang kita kenal dan mungkin kayak nggak pede gitu ya kalau buka job opening, nanti siapa ya yang mau apply, terus kalau di interview misalnya mau interview finance manager, kayak kita aja tuh nggak tahu gitu sebenarnya orang seperti apa yang mau kita cari, jadi masih takut-takut. Tapi kalau sekarang ya enggak sih, udah lebih profesional ya, kita pasang juga misalnya di kayak di Jobstreet atau di JobsDB. Tapi memang dari pengalaman sih yang proses hiringnya tuh cepat dan biasanya fit the culture itu adalah orang-orang yang direkomendasiin sama orang-orang yang udah di kantor. Itu biasanya cepat banget, terutama untuk yang lebih kayak editorial, community manager. Tapi kalau yang lebih teknikal itu dari luar circle juga masih bisa. Ya, malam Kak Ayu sama Kak Arif. Ya, sebelumnya kenalin nama aku Adi. Ya, ini aku malam ini waktunya sama teman juga dari Bius. Kita masih mahasiswa dan ya barusan kan seperti seminggu juga. Prime time itu pas umur 2 bulan dan single gitu ya. Kita juga ya, single. Ya, jadi langsung aja ke pertanyaan sendiri. Ya, kita kebetulan di sini juga dari kita mahasiswa juga udah mulai intensif gitu dalam nge-build our startup. Tapi terkadang pertama yang kita bingung itu gimana cara menemukan tim yang oke gitu. Ada disebutnya A players ya, bagi yang pernah juga itu tim yang bakal sukses dan jalan bareng enak gitu, nggak kan kalau tim di awal itu kan kadang-kadang suka ada masalah gitu kan. Tapi gimana caranya nge-build satu startup yang timnya emang oke. Dan yang kedua mungkin kita juga disinggung juga soal culture. Dan penerapan ini sebenarnya culture ini gimana bikin sebuah culture yang bisa diterima sama si tim itu. Misalnya saya bikin startup yang 3-5 orang dan bikin culture-nya gimana cara bikin culture yang emang diterima dan itu bisa sustain ke depannya, nggak ya habis itu ganti lagi disesuaikan sama ke orang yang di dalamnya. Arif yang tim awalnya 15 orang pasti lebih bisa jawab nih. Thank you. Tadi yang pertama lebih ke gimana cari timnya ya? Iya. Oke. Balik lagi, tanyanya mungkin lebih ke kebutuhannya sebenarnya. Jadi walaupun biasanya saya dari pengalaman saya sih, kalaupun misalnya kayak Alibaba gitu, kalaupun dia founder yang 18, tapi penggeraknya juga kedua orang dulu awalnya batasnya punya ide, tapi akhirnya banyak 18 bareng-bareng. Jadi yang pertama banget perlu dipastikan adalah yang mau dibuat ini itu mau kemana, apa, kenapa, misinya itu dijelasin dulu. Nah, terus ketika misi udah jelas, kita tahu bagaimana mau capainya dan apa yang mau dibuat. Dari apa yang mau dibuat ini udah cukup bisa keluar spesifikasi orang-orang yang bisa membuat itu apa, siapa. Nah, dari situ baru dicari partnernya. Dan ketika mencari partner, pastikan dia percaya ke misi kita, misi dari yang misi terdahulunya. Itu jadi esensi utamanya mungkin. Terus mungkin yang berikutnya ketika tim udah kumpul, gimana memastikan biar ini jalan terus. Nah, itu lebih beda lagi. Tapi sementara dari untuk nyarinya itu dulu. Terus kalau membentuk kultur, sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana membentuk kultur yang bisa diterima, tapi kulturnya ada dulu. Yang fit sama kultur itu stay, yang nggak fit sama kultur itu out. Yang nggak mau berusaha lah fit sama kultur itu. Jadi sifatnya bukan kultur yang bisa diterima sama 5 orang di bawah. Jadi kulturnya ada dulu, 5 orang yang dimasukin sana. Tapi tadi si leader company itu udah dalam situ, udah menghidupi kultur itu. Nanti yang lainnya yang tertarik. Kalau nggak bisa tarik, nggak nyaman, jadi yang keluar. Jadi bukan kulturnya dipaksakan ke orang, tapi kulturnya ada dulu, orang yang dipaksakan ke sana. Kira-kira gitu sih. Secara filosofi. Jadi bisa dulu ya kulturnya mau gimana. Nanti cara-cara mengimplementnya gampang. Misalnya gini, lebih ingin kultur yang kekeluargaan misalnya. Gampang, saya balik ke rumah semua tidur di sana, pasti keluargaan. Misalnya. Kalau nggak keluargaan lebih ribut. Jadi ribut, misalnya ribut masalah. Ini WC kok makanya berantakan sih, ini kamu ini lo ribut, ada yang keluar. Nah, artinya dia nggak cocok sama kultur yang di situ. Jadi sesimpel itu sebenarnya implementasinya. Tapi tadi bisa itu.
Ya, kalau di Female Daily sama co-founder saya, Alvin, itu dilihat dari ininya sih. Dari pertama, waktu itu saya fokusnya di fashion dan Alvin itu di beauty. Jadi memang matching ya, untuk membentuk tim pertama itu perlu ada bagian-bagiannya sih. Nggak bisa dua orang itu dua-duanya bagus di satu hal. Itu we have to complement each other. Yang paling penting untuk di awalnya tuh itu. Yang kedua, kalau soal misi, ketika kita membentuk perusahaan itu harus udah tahu sih why-nya ya, why kita tuh bikin itu gitu. Jadi setiap new hire ya mereka tahu sebenarnya tuh misinya apa. Ketika ya misi dari company itu apa. Terus ketika udah ada beberapa orang di situ untuk maintain culture-nya, kita perlu rutin sih, perlu ada rutinitas. Misalnya kalau di Female Daily setiap hari Senin kita ada sharing session itu semuanya harus kumpul dan harus update dari departemennya itu ada apa aja. Terus nanti salah satunya juga harus presentasi diganti-ganti sih topiknya. Waktu itu pernah tentang buku apa yang mereka baru baca, terus harus sharing di situ. Pernah tentang role modelnya mereka, terus abis itu harus share sekalian juga mereka belajar presentasi di situ. Terus kalau sekarang sih tentang apa aja deh, passionnya, interestnya yang mau di-share aja. Kayak hari Senin kemarin dia ada share gimana cara bisa survive nonton film horor misalnya. Jadi nggak harus yang serius-serius. Terus juga kita ada departemen head meeting. Terus kayak misalnya kalau ada kegiatan apa yang telat harus isi kalian kerupuk. Maksudnya hal-hal kecil seperti itu aja sih. Terus misalnya kalau buang sampah itu harus benar-benar dipisah, sampah kering dan sampah basah, karena ya itu sih kita bikin company, kita mau mereka juga ikut peduli lah sama hal yang berhubungan dengan ya misalnya personal development atau lingkungan, ya seperti itu. Terus kalau soal kekeluargaan juga di Female Daily kita bisa dibilang lebih fleksibel sih. Kayak misalnya kalau kita ada event di hari Minggu itu mereka dapat substitute day off di minggu besoknya supaya mereka tetap bisa istirahat. Terima kasih. Saya kampus 19 sebelumnya sudah menjalankan usaha mungkin lebih dari 5 tahun dan sudah dimulai dari tahun-tahun yang penuh dinamika. Saya mau menanyakan tujuannya ke Mas Arif untuk memproteksi suatu bisnis seperti apa ya, memproteksi brand atau agar company itu bisa existing lah 30 tahun ke depan. Tadi juga saya dengar dari Mas Arif juga punya pengalaman di bidang legal ya, ada kerugian, nah itu bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menghindari adanya kerugian bagi perusahaan. Iya, dari sisi legalnya memang harus dibuat dari awal ya. Jadi memang semuanya harus tertulis. Kalau awal kan biasanya kita lagi senang-senangnya bikin sesuatu sama teman, terus nggak enak ngomongin uang. Ya udahlah gampang ya, nanti kita 50-50 apa kayak gitu. Itu ya nggak bisa kayak gitu sih. Ternyata dari pertama tuh harus di state bahwa siapa yang own berapa persen, terus modalnya tuh berapa. Habis itu langsung dibikin PT-nya. Terus kalau untuk protecting the brand ya harus register ininya ya. Misalnya kalau ada paten ya patennya atau copyrightnya, trademarknya itu semua bisa didaftarin dari awal. Terus juga soal legal itu benar-benar harus ya dari awal sih, karena kalau enggak ternyata belakang-belakangnya ribet juga. Kayak misalnya kita tuh nggak tahu kalau waktu itu kan berdua, jadi PT-nya atas nama berdua. Terus ternyata ketika ada angel investor masuk, kita tuh nggak langsung masukin nama si angel investor itu ke PT-nya. Jadi pas kita fundraising kemarin, ternyata harus di backdate dulu, jadi harus dibuat dulu yang sebelumnya, terus baru diganti kayak sekarang. Jadi prosesnya tuh panjang banget. Mendingan kalau apa-apa ya diberesin dari awal sih, semuanya ada tertulis supaya ke belakangnya tuh lebih enak.
banyak. Dan untuk legal ya you have to follow the rules sih, benar-benar ikutin prosedurnya tuh seperti apa. Ya, kalau dari saya mungkin nambahin yang di luar legalnya, saya sering banyak kerja dan sangat sering memakai GE General Electric sebagai salah satu patokan. Di mereka tuh ada beberapa sistem yang dari dulu mereka lakukan dari zaman yang misalnya kayak mereka ada diskusi untuk study case study, dan recently saya sempat baca di majalah Forbes atau apa, karena mereka udah kehabisan case untuk dipelajari, yang mereka lakukan adalah tim manajemen kumpul, retreat, terus yang dilakukan adalah kalau mereka memposisikan diri sebagai saingan GE, bagaimana cara menghadirkan GE, itu yang mereka diskusikan. Dan tiba-tiba mereka ketemu berbagai ide yang sangat mengerikan, sampai akhirnya mereka takut sendiri sehingga mereka akhirnya bisa memproteksi diri sendiri dari ide-ide mengerikan yang mereka bikin sendiri untuk melanjutkan diri sendiri. Agak paradoks sih, tapi artinya dari sana tuh mengingatkan kita bahwa kapanpun kita harus selalu reflect, lihat cermin untuk melihat diri kita sendiri sana, posisi kita di mana. Mungkin bisa pakai tools kayak 5 forces analysis dari Porter Forces. Kita lihat sebenarnya bisnis kita ini kondisinya gimana, karena bisnis kan sangat naik turun nih, berubah, ada bersaing baru masuk atau ada market tiba-tiba tren yang berubah, orang dulu suka makan nasi sekarang suka makan instan misalnya, jadi berubah. Jadi kita selalu nge-reflect, mungkin di time base lah, tiap berapa lama dari situ kita bisa melihat kondisi perubahannya di mana, dan setiap kali kita berkaca kita ingat lagi core kita di mana, core strength kita, core differentiation kita di mana, apakah itu sudah improve, apakah dikejar sama yang lain atau enggak. Selalu reflect seperti itu cukup penting untuk biar kita bisa lebih sustain lagi. Ya, Any last questions? Wow, okay, we have 2 last questions. Then 2 last questions. Okay. Hello, my name is Yiping. I'm from Singapore. I actually ran startup since 2004, so it's 11 years now. I currently just moved here. I run an e-commerce site in Singapore, and then now helping Lipo to set up e-commerce. Kind of launching its one, but besides the point. I'm really curious about, there are many sites and of course gaming companies everywhere. I just wonder, can you share a little bit more about your business model, how you make money, and how long it took you to break even in Indonesia? Because I know a lot of users don't pay, right? But you probably target brands. So I would kind of like to know, how long you took to break even. If you are not broken even yet, is your strategy and do your investors agree that you would continue to invest in acquiring users? We are considering to invite you to go upstairs. Yeah, our business model is advertising. We already had clients way back before we made it a business. So we use that money to run an office and hire people. The monetizations model is through advertising. We target brands, all kinds of brands. It's not just beauty or fashion, but also automotive, gadget, airlines. Because in Indonesia, a lot of marketers are always emphasizing on how powerful women are when it comes to decision makers. So they are targeting women when they do marketing and advertising. We work a lot with brands. We also work a lot with digital agency. The monetization model is mostly through content and community. So from content, we have advertorial, like a sponsored post. We have video, sponsored video. We have newsletter as well. And then we also do content marketing for brands' website. For the community, we have forum discussions. We have a sponsored thread where brands can come in there. They can put banners in the featured sub-forum for them, and then they can also have a special username. They can promote their products in there. They can promote if they have special offers. We also do online activity like quizzes, contests,
photo challenge, things like that. The brands also sponsored our offline events. And then a lot of brands want to reach out to key opinion leaders online, like to bloggers or people who have huge followers in social media. And a lot of our members also very active in social media. So we help brands engage with this key opinion leaders, and then we help maintain the campaign. We invite them to brands events and things like that. We also do a lot of research. A lot of companies come to us when they want to hear insights from their potential consumer. For example, if they want to launch a new product, an e-commerce also did a survey with us before they were launched. They wanted to know like how many women are willing to buy groceries online. How long is they expect the products to arrive at their house, how much they are willing to pay for the shipping and handling, things like that. So research, we have a lot of data. They can do a focus group discussions with us as well. So it's a lot of type of monetizations. It's not just banners. We can monetize it from and to end. Since we didn't have capital to begin the company, so practically even from the start, yeah. That's a cool business. By the way, do you see the office in Kemang? It's really nice. Yeah. I drove past yesterday and it says female daily, right? And then 2 guys were playing ping pong. It was so funny. I bet you want to join them, right? Yeah. It's a cool company. Yeah. It was a cool company. Right? Yeah. From our side, well, actually we have 2 divisions of business. The first one is more like B2B business. We call it a service game, where we build games for corporate, like for advertising, training, simulation kind of needs. So it's basically very straightforward. This model is consulting business. We have consulting fee, and then we build the games. They pay the development fee. In the near future, maybe the next 2 to 3 years, we want to shift it more to like a product-based business, where we rent the software, the games to the company. So it could be like more monthly and recurring income for us rather than the product base. This is the first business. The second business is, we call it entertainment game. It's more B2C business. It's actually a very hit-driven nature of the industry. So actually, when we ask about the break-even, we usually calculate for each product the break-even. So we invest how much in this product, and then we see like maybe 3 or 6 months after launch, we already could know whether this product will be break-even for us. And for the business model, each product also it's very different. Sometimes we build a premium games where we build the games, and when user wants to play, they have to pay at the first. Or maybe the second type is the free-to-play social games, where user could play it for free, and then if they want more feature or more item, they could pay for more. Yeah, so it's very, very different also. So we do both of the models. So if you get a very successful game, maybe Zynga can buy you, right? Wrong question. They bought Zynga, right? No, I mean like Zynga is down now, really. Okay, last question. This is the last question. Quick one. Saya dari GAC recruitment. So actually what we do is to match what other people want and what the company wants. That's a difficult one because sometimes they don't know what they want. But amazing is you are gitu like Tuhan juga dengan Pak Arif is very udah ketemu dari umur 20 tahun gitu. So I just want to know, you're so inspiring I think for other young people. So how do you find that this is the right thing that you like to do in life? So I just want to know the foundation. Okay, that's it. Thank you. How do we know if this is our calling?
gampang sih kalau saya ya, kayak tinggal mikir aja sih 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, if I had a chance to do it all over again, apakah saya akan lakukan ini? Dan kalau jawabannya iya, berarti that's the right thing. Saya lagi mikir jawabannya. I think I understand why. He doesn't want to be loved for life, right? Kalau saya sih berarti bahwa menentukan tujuan hidup atau misi hidup itu bukan sekali, tapi proses. Mungkin kayak saya waktu awal bikin Agate itu benar-benar sesimpel pengen bikin game sendiri aja gitu, seselfish itu. Tapi sambil jalan pas kita bikin game, ternyata kita bisa melihat orang lain bisa senang. Jadi kita melihat bahwa kita punya potensi untuk bantu orang lain. Atau misalnya pas kita ngangkut orang gitu kan, kita bisa ada pada posisi di mana gaji kita masih kecil. Ada satu orang yang mau di-hire sama kita, dia udah punya anak, baru ngelahirin baby gitu, dia sebabnya bapaknya gitu. Dan dia cuma minta gaji UMR. Waktu itu gaji UMR itu 1.250.000 dan kita nggak mampu. Itu benar saya merasa benar tidak berdaya sebagai seorang entrepreneur. Gaji UMR aja nggak mampu, dia udah punya baby loh, mau digaji segitu zaman itu. Itu benar kita jadi melihat bahwa kita juga punya misi. Jadi saya percaya bahwa mencari jalan hidup itu bukan sebuah one stage, tapi proses. Jadi nggak pertama cuma pengen selfish aja bikin game sendiri, terus itu berkembang. Oh kita bisa bikin game bareng-bareng dengan orang lain, begitu orang lain, oh ternyata bisa bikin orang lain bahagia. Jadi terus aja step. Dan apakah itu yang terakhir belum tentu, mungkin kita bakal terus kemudian dengan jawab. Alright guys, let's rock it with applause. Okay.